Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayanti Novitasari dengan NIM 8602237703. Saya mahasiswa semester 7 dari UPPJJ Universitas Terbuka Surabaya. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum gerak pada tumbuhan. Tujuan praktikum kali ini, yang pertama, mengamati gerak seismonasti, yang kedua, mengamati gerak niktinasti, dan yang ketiga, mengamati gerak geotropisme negatif. Pengertian dari gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu, jika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi karena akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Alat dan bahan yang pertama ada putri malu, ada stopwatch, ada penggaris, dan yang terakhir ada lembar pengamatan. Baik, saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada putri malu. Untuk pertama adalah jenis sentuhan halus. Saya menggunakan penggaris untuk melakukan sentuhan tersebut. Reaksi putri malu saat saya melakukan gerak seismonasti, ternyata reaksi yang diberikan adalah hanya mengatupkan beberapa daunnya saja. Lalu saya akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali daunnya. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit 27 detik. Daun putri malu telah membuka seluruhnya. Selanjutnya, saya akan memberikan dengan sentuhan sedang. Tanaman yang saya berikan sentuhan sedang, ternyata daunnya menguncup lebih banyak dibandingkan sentuhan halus. Kita ukur waktunya dengan stopwatch, berapa waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk kembali terbuka. Setelah ditunggu, ternyata waktu lebih lama dibandingkan saat kita melakukan sentuhan halus. Waktunya adalah 5 menit 24 detik. Untuk percobaan selanjutnya yaitu saya akan memberikan sentuhan kasar pada daun putri malu. Dapat kita lihat respon yang diberikan sangat cepat dibandingkan sentuhan halus dan sedang. Mari kita hitung berapa waktu yang kita butuhkan tanaman putri malu ini dapat kembali membuka daunnya. Baik, setelah ditunggu, daun putri malu sudah terbuka seluruhnya. Setelah waktu yang kita tunggu selama 10 menit 15 detik. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak seismonasti karena respon sentuhan, dan reaksi daun pun bervariasi tergantung intensitas yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daun putri malu yang mengatup. Saat saya berikan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup dengan pelan. Saat saya berikan sentuhan kasar, seluruh daun dari ujung hingga pangkal putri malu mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat respon yang diberikan putri malu untuk melakukan gerak seismonasti. Untuk praktikum selanjutnya, saya akan mengamati tentang gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Gerak niktinasti sendiri disebut gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Itu pengertian dari gerak niktinasti. Alat dan bahannya, yang pertama ada 2 putri malu yang sudah saya beri label A dan B.
Lalu yang kedua ada stopwatch yang ada di dalam HP ini. Lalu ada penggaris, lembar pengamatan, dan yang terakhir adalah wadah yang sudah saya lapisi dengan plastik hitam. Baik, di sini ada pot A yang masih terbuka daunnya, lalu pot B juga yang masih terbuka daunnya. Untuk pot A, saya akan letakkan di area terbuka yang ada sinar matahari. Lalu untuk pot B, saya akan tutup tumbuhan putri malu ini dengan wadah yang sudah saya lapisi dengan plastik hitam selama kurang lebih 30 menit. Nah, waktu sudah menunjukkan lebih dari 30 menit. Sekarang kita akan mengecek perbedaan antara pot A dan pot B. Yang pot A ditaruh di bawah sinar matahari, daunnya masih terbuka dan tidak mengalami perubahan. Lalu untuk yang pot B, kita buka pelan-pelan. Yang pot B, daunnya mengatup seluruhnya. Maka untuk yang pot B mengalami gerak niktinasi. Ini yang pot B. Lalu yang pot A, daunnya masih terbuka. Berarti yang mengalami gerak niktinasi adalah pot B. Kita tulis di lembar pengamatan. Yang pot B mengalami gerak niktinasi karena daunnya mengatup seluruhnya. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum tentang gerak geotropisme negatif. Oke, yang pertama, alat dan bahannya. Yang pertama ada tanah yang sudah saya masukkan ke dalam wadah plastik, yang sudah saya beri label A dan B. Lalu ada air secukupnya. Lalu ada biji kacang hijau yang sudah saya rendam semalaman. Lalu ada lembar pengamatan. Yang pertama, saya akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam wadah plastik. Siram air sedikit. Dilanjut ke yang label B. Saya masukkan biji kacang hijaunya. Lalu masukkan air sedikit.